There's another universe. Please make some noise. Give me a Toma, 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 toma. Halo teman-teman. Jadi teman-teman hari ini kita mau menjelajahi GS. Seru banget gak sih? Kita mau bikin vlog nih teman-teman. Kita dapat tugas biologi buat bikin vlog mengenai faktor perubahan lingkungan. Tapi sebelumnya faktor perubahan lingkungan itu apa sih? Faktor perubahan lingkungan itu segala sesuatu yang dapat merusak ekosistem teman-teman. Kayak contohnya tuh pencemaran air, udara, dan tanah. Oke, sekarang kita mau turun ke bawah dulu sekalian. Kita mau lihat ada apa aja nih di GS. Nih, lihat tuh, itu sampah sumpah numpuk banget. Ini lagi ada sosialisasi teman-teman. Lihat sampah. Aduh, ini pencemaran gimana ya, lihat. Nah teman-teman, kemarin tuh kita udah ngerasain faktor perubahan lingkungan tuh kayak ada banjir, longsor, dan lain-lain. Nah kemarin tuh kita ngerasain di Bekasi itu yang di Kemang itu loh, yang sampai masuk TV, tau gak? Tahu dong, orang sampai di mall-mall banyak banget banjir. Nah itu teman-teman ngeri banget kan. Makanya teman-teman kita harus menjaga ekosistem lingkungan. Selokan di GS tuh ada sampah-sampah yang berserakan nggak kira-kira ya, atau bersih? Nih selokan GS, waduh. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi nih. Waduh, panas banget. Wah, gerah nggak sih guys Bekasi tuh? Banget nih ya. Jadi selain Bekasi emang panas nih, sekarang kan kita juga kayak pemanasan global teman-teman. Waduh, itu pasti sering banget gak sih anak-anak remaja suka banget rebahan di kamar sambil nyalain AC. Ya, AC Nah, 24 jam itu nggak boleh teman-teman. No. Ini jadi bikin kayak gini nih, udara panas, pemanasan global, lapisan atmosfernya jadi menipis. Jadi panas banget ini, sumpah. Sekarang kita ngadem aja ya, ngadem yuk. Yuk. Nah, ini contoh bagusnya nih teman-teman. Guys, melakukan revolusi ini, penanaman pohon gini. Kita bisa duduk di bawah di sini karena di lapangan ini sangat panas teman-teman. Jadi kita bisa ngadem di bawah pohon ini karena pohon ini mengeluarkan oksigen teman-teman. tapi guys, FYI bahwa kalian tidak boleh menuduh di bawah pohon saat malam hari karena nanti pohon akan mengeluarkan kadar dioksida. Nah, oke teman-teman, tadi kan kita udah lihat ya kayak yang pencemaran tanah tadi tuh, tanahnya kotor banget ya, ada sedotan, ada kertas, ada daun-daunan, terus juga tadi yang air tuh selokannya banyak banget, itu kotor banget kan teman-teman. Terus juga nih udara panas, pencemaran udara. Mungkin karena kita di sekolah jadi nggak ada polusi ya. Ada dari mana ya? Tapi kalau di luar mungkin nanti kita keluar sekolah pasti banyak tuh motor-motor yang lewat, jadi ada polusi udara. Makanya dari itu KDM minta kita tidak menggunakan motor sembarangan lagi guys. Iya kayak gitu. Nah, di sini aku akan menjelaskan juga apa sih macam-macam limbah dan upaya pemanfaatan limbah dan manfaatnya, juga etika menjaga lingkungan. Sekarang kita lihat nih macam-macam limbah. Jadi Feb, macam-macam limbah itu ada apa aja? Jadi, macam-macam limbah yang sekiranya ada di sekolah, limbah organik yang kira-kira ada di sekolah adalah bahan plastik, kertas, juga sisa-sisa makanan nih teman-teman. Yuk kita cari contoh aslinya. Biar kalian bisa tahu langsung nih macam-macamnya. Tadi apa aja plastik? Ya, Plastik kita nyarinya di mana ya karena plastiknya? ngomongnya harus berdasarkan fakta ya. Iya. Jadi kita akan mencari. Tadi apa aja? Plastik terus. Ini ada teman kita juga lagi nge-vlog nih. Emang tugas. Ini juga bagus sih teman-teman. Guys, sama 3 tuh ada gini nih. Ada. Tapi tong sampahnya kok hilang ya? Jadi guys, yang aku tahu tuh ada namanya etika lingkungan. Nah, salah satunya adalah dengan cara memilah-milih sampah sebelum dibuang. Nah, contohnya ada ini. Oke teman-teman, Seman 3 Tambun Selatan punya tempat sampah yang ada sampah basah atau organik, terus sampah kering atau non organik, dan sampah B3, sampah yang berbahaya. Tapi tempat sampahnya kemana ya? Udah. Sampahnya kemana ya? Cuma ada satu ini nih yang kuning nih, yang non organik nih. Ini pun isinya ada yang basah teman-teman. Di mana dong? Udah mungkin ini lagi dibersihin guys. Oke teman-teman,
teman-teman, setelah tadi kita udah lihat-lihat tuh banyak banget yang sampah-sampah kayak gitu. Nah, di sini juga kita mau kasih tahu kalian ada upaya untuk menanggulangi sampah-sampah yang berserakan dengan cara Menggunakan prinsip 3R. Itu ada reduce, reuse, dan recycle. Di sini Feby mau jelasin nih kepada kalian, reduce itu apa? Jadi, reduce itu adalah mengurangi penggunaan sampah. Yang biasa kalian tahu kalau misalnya kalian ke Alfa atau Indomaret, kalian kan masih menggunakan plastik untuk memegang belanjaannya. Nah, kalian tuh bisa mengurangi plastik dengan cara membawa kain atau tote bag ya. Terus apa lagi nih? Nah, terus untuk reuse itu apa sih, Kak? Jadi reuse itu adalah menggunakan kembali sampah yang seperti kalian tahu, kalian tuh bisa memanfaatkan bahan-bahan organik menjadi vas bunga, tempat tisu, dan lain-lain. Contohnya ada di belakang kita nih, teman-teman. Ini terbuat dari kayak botol gitu, terus ember yang dicat gini buat jadi pot vas bunga. Terus yang terakhir recycle, Kak. Recycle sama dengan mirip karena mereka menggunakan kembali sampah menjadi barang-barang yang bermanfaat. Kalau yang tadi itu kan termasuknya aksesoris ya. Kalau misalnya recycle, kalian bisa menggunakan barang-barang tersebut menjadi sebuah barang-barang yang lebih bermanfaat. Iya. Nah, contohnya, nah guys, bukan hanya ada etika pertemanan, tapi juga ada etika lingkungan. Asik. Nah, di dalam etika lingkungan ini kalian tidak boleh membuang-buang sampah atau memakai pokoknya secara keseluruhan secara berlebihan. Contohnya, kalau kalian menggunakan AC secara berlebihan, kalian bisa membuat pemanasan global. Karena pemanasan global itu tidak hanya karena efek rumah kaca, namun juga bisa karena terlalu sering menggunakan AC. Nah iya teman-teman, kalau misalkan lagi liburan emang cuacanya kan emang panas ya. Teman-teman nggak boleh ngegodain AC tuh dari 24 jam lah, dari pagi ke pagi lagi, itu nggak boleh ya teman-teman. Nah terus yang berlebihan lagi tuh kayak nggak boleh kita buang-buang sampah, karena di hutan di Indonesia ini tuh udah semakin banyak yang gundul teman-teman. Jadi kayak kita harus mempergunakan kertas itu dengan baik. Gak boleh kayak kalau salah sedikit lagi nulis robek, salah robek. Karena kita punya tip X teman-teman, bisa kita tambel aja, nggak boleh dirobek-robek kayak gitu. Nah, Oke, segini dulu ya teman-teman. Penjelasan manfaat, terus cara menanggulangi, terus kayak macam-macam limbah, terus contoh-contohnya dan lain-lainnya. Etika lingkungan, upaya menangani limbah, dan lain-lain. Nah, oke, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye, makasih.